Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian untuk membaca kitab Fikih Al-Muyassar, Fikih Ibadah pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita kaji, kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, masih pada persoalan sunanil fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah, yang mana sunnah fitrah ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemarin kita ambil satu riwayat, satu hadis yang bersumber dari Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 macam termasuk fitrah, kesucian padanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-istihdad, ya, memotong atau mencukur bulu-bulu kemaluan. Yang kedua adalah al-hitan, hitan. Kalau mencukur bulu kemaluan itu adalah sunnah. Adapun khitan ini bagi kaum laki-laki adalah sebuah kewajiban. Adapun bagi seorang perempuan adalah sebuah kemuliaan. Kemudian yang berikutnya adalah ya qasrus sarib, atau menggunting kumis, merapikan kumis, bukan mencukur. Kalau mencukur itu identik dengan dihabiskan. Kalau memotong, menggunting itu tidak sampai habis, tetapi kemudian merapikan. Bagi di antara kaum muslimin yang barangkali punya kumis yang lebat, punya keinginan untuk memanjangkannya, memeliharanya, maka kumis itu digunting untuk dirapikan. Kemudian ya, wa natful ibad, yang keempat adalah natful ibad,
yaitu mencabut bulu ketiak, wa taqlimil adzafir, dan yang terakhir adalah memotong kuku. Dan kemarin sudah sampai kita baca pada poin yang nomor yang keempat, yaitu terkait tentang taqlimul adzafir, tentang memotong kuku. Dan memotong kuku ini kemarin kita sampaikan tidak ada ketentuan kapan memotongnya, batasnya sampai kapan, tetapi menjadi kebiasaan di kalangan sebagian para sahabat yang mereka itu membiasakan memotong kuku pada setiap hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat diperintahkan untuk atau disunahkan untuk mandi, datang ke masjid dalam keadaan suci, memakai minyak wangi, yang ini syarat dengan kebersihan dan kesucian. Maka ketika memotong kuku itu bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan, untuk memelihara kesucian, maka tidak sedikit di kalangan para sahabat yang mengambil inisiatif untuk membiasakan memotong kuku pada setiap hari Jumat, sekalipun itu bukan suatu kewajiban. Dikemanakan kuku yang dipotong itu? Dibuang, tentunya dibuang, tidak disimpan, tidak disimpan, tidak dibuang. Apakah harus kemudian dikubur? Karena sebagian orang memahami potongan kuku atau rambut, kalau orang di kampung itu kan rambut yang dikumpulkan, sisir, kemudian untuk sisiran rambut itu kemudian dikumpulkan, potongan kuku kemudian juga dikumpulkan lalu dikubur. Adakah syariatnya? Ada dalam riwayat Imam Baihaqi, tetapi riwayatnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan acuan tentang kewajiban atau perintah untuk mengubur sisa atau bagian kuku yang dipotong. Kuku yang dipotong mestinya dikubur. Nah, ini ada satu riwayat dalam riwayat Imam Baihaqi, hanya saja riwayatnya lemah. Dan biasa itu dikait-kaitkan dengan, kalau orang Jawa sering dikaitkan dengan gugon tuhon, Kalau tidak dikubur nanti kuku itu akan jadi kunang-kunang. Jadi kunang-kunang itu tidak ada. Jadi kuku dipotong ya sudah jadi sesuatu yang kotor, jadi sampah, dan itu perlu dibuang. Tidak harus kemudian dikubur, karena ada riwayat yang menyatakan dikubur, hanya riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, yang kelima adalah nadful ibad atau mencabut bulu ketiak. Yang dimaksud di sini adalah izalatu sya'ron nabitu fih, menghilangkan rambut yang tumbuh pada area sekitar ketiak atau ketiak dan sekitarnya. Menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang tumbuh di ketiak atau di sekitarnya. Fayusinnu izalatu hadza sya'ri bin nadfi, maka dianjurkan, disunahkan untuk menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang ada di ketiak, baik itu bin nadfi, baik itu dengan cara mencabutnya, awil halki, atau dengan mencukurnya, au ghairihima, atau dengan cara lain. Cara lain apa? Dengan menggunakan satu zat tertentu yang kemudian bisa jadi dioleskan, kemudian bulu-bulu itu akhirnya akan rontok atau hilang. Jadi bisa dicabut atau bisa dicukur atau menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang ada di ketiak. Nanti kalau dihilangkan
hilang kekuatannya. Nah, itu film Samson itu. Tidak ada kaitannya. Jadi kalau hilang bulu ketiaknya sudah tidak rosok lagi, ya, itu tidak ada kaitannya, ya. Lima fi izalati minan nadhafati, karena dengan menghilangkan bulu rambut yang ada di ketiak itu, minan nadhafah, itu akan bisa mengantarkan kepada kebersihan, ya, akan menjadi lebih bersih. Wa qad'i rawa'ihil karihatil lati tatajamma'u ma'a wujudi hadza sya'r, dan juga bisa menghilangkan bau yang tidak sedap, ya, yang diakibatkan karena berkumpulnya rambut yang tumbuh di ketiak dan area di sekitarnya. Jadi ketika rambut itu tumbuh lebat, panjang, biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apalagi dengan kondisi tertentu, dengan kondisi badan tertentu dan keringat tertentu yang menambah tidak sedapnya aroma. Maka dengan menghilangkan rambut ini, ya, kecuali itu akan menjaga kebersihan, juga akan menghilangkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak yang diakibatkan karena tumbuh atau berkumpulnya rambut yang ada di ketiak itu. Fahadha huwa dinunal hanif, dan inilah agama kita yang lurus, yang hanif. Amarona bihadzil hisal, telah memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan faedah ini. Jadi dengan dihilangkannya rambut ketiak itu, baik dengan dicabut atau dicukur atau dengan sesuatu yang bisa menghilangkan rambut itu, tujuannya adalah untuk mengantarkan kepada kebersihan, menjaga kebersihan, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Lima fiha minat tajammuli, karena dengan hilangnya rambut itu akan menambah keindahan, akan semakin baik, semakin bagus. Watatahuri, dan akan menambah kesucian. Wan nidhafati, dan yang jelas itu akan membawa kepada kebersihan, akan lebih bersih, akan lebih suci dan lebih rapi, lebih indah. Waliyakunal muslimu ala ahsani halin, dan dikarenakan seorang muslim itu diupayakan, diperintahkan untuk selalu dalam kondisi yang sebaik-baiknya, ala ahsani halin. Jadi mohon maaf, ya, yang namanya ngelomprot atau ngelemproh, ya, kenapa? Yang betul apa? Ngelomproh. Jadi ngelomproh itu jauh dari nilai-nilai Islam. Islam itu bersih, Islam itu wangi, Islam itu rapi. Jadi tidak kemudian, wah, saya mau tampil yang sederhana dan baju tidak dicuci dan disetrika, itu lain, ya. Jadi sederhana itu tidak berarti tidak mandi, tidak berarti kemudian kumal, tidak berarti kemudian baunya tidak sedap, ya, karena Islam itu mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesucian, dan ala ahsani halin, dan mengajarkan seseorang itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya, pakaiannya rapi, kondisinya bersih, kondisinya suci, mubta'idan anit taqlidil kufari wal juhali, sehingga menjauhkan diri dari mengekor ataupun taklid, meniru kebiasaan orang-orang kafir, wal juhal, dan kebiasaan orang-orang bodoh, muftakhiran bidinihi, yaitu dengan berbangga ria mengikuti agama di luar agama orang Islam, muti'an li rabbihi, dengan satu komitmen menjaga Islam, membiasakan bersih ini adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah itba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa yudhafu ila hadhil hisalil khams, ya, ditambahkan juga selain dari 5 perkara di atas. Yang di atas tadi ada apa namanya? Kalau kita urutkan, yang di atas ini disebutkan hanya ada 5. Sunnatul fitrah itu ada 5 yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 5 perkara, ya, fitrah atau kesucian yang tadi kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah istihdad, memotong atau mencukur bulu kemaluan. Yang kedua adalah khitan. Yang ketiga adalah merapikan kumis. Yang keempat adalah mencabut bulu ketiak atau menghilangkannya. Yang kelima adalah taklimil adzafir atau memotong kuku. Kemudian pengarang kitab ini beliau mengatakan wa yudhafu, dan ditambahkan pula, ditambahkan dari selain yang 5 ini, ya, ditambahkan dari selain yang 5 ini ila hadzal hisalil khams, ada 5 yang lain. Apa saja 5 yang lain itu? Diantaranya adalah as-siwak. Siwak itu termasuk kebiasaan yang dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siwak ini mengantarkan kepada kebersihan, kesucian dan keindahan. Wastinsakul ma, dan istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu sampai agak dalam, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa tidak boleh terlalu dalam, karena ada 2 kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah menimbulkan rasa sakit sementara dalam kondisi puasa. Kekhawatiran yang kedua adalah dikhawatirkan air itu nanti akan masuk ke tenggorokan, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam perut, dan itu bisa membatalkan puasanya. Tetapi di luar puasa, ketika seorang itu dalam keadaan tidak berpuasa, istinsakul ma, memasukkan air ke dalam hidung, lalu istinsyar, mengeluarkannya dengan dihempaskan. Dihempaskan itu di apa bahasa Jawanya? Di apa? Digebresaki. Nah, itu dimasukkan dan dikeluarkan dengan dihempaskan, dihentakkan. Karena kalau tidak dihentakkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Dimasukkan, dibiarkan, nanti keluarnya delewer, ya, nanti masuk ke dalam mulut. Pada nanti bercampur dengan sesuatu yang hijau atau sesuatu yang kuning, nah, menjadi tidak bagus. Dimasukkan lalu dikeluarkan dengan dihentakkan. Istinsyak termasuk fitrah yang lain. Wal madmadah, dan madmadah. Madmadah itu berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Ibu bapak, berkumur-kumur itu berbeda dengan memasukkan air ke dalam mulut. Berkumur-kumur itu berbeda dengan memasukkan air ke dalam mulut. Karena yang namanya berkumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut, lalu digerakkan dari ujung gigi kanan dalam sampai ujung gigi bagian kiri luar, digerak-gerakkan lalu dikeluarkan dengan dihempaskan. Itulah berkumur-kumur. Sehingga barangkali fenomena yang sering kita lihat orang berwudu, ya, itu bukan berkumur-kumur. Ada hanya memasukkan air ke dalam mulut lalu kemudian dikeluarkan. Bahkan ada yang hanya membasuh bibirnya, bluk-bluk-bluk, ya. Atau ada yang hanya tangan dikasih air kemudian hanya apa namanya? Apa itu? Menepuk-nepuk bibirnya, itu bukan berkumur-kumur, dan itu banyak ya di sekeliling kita. Ya, kita husnudzon barangkali karena ketidaktahuan, itu bukan berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu ada air, mengambil air, dimasukkan ke dalam mulut, lalu digerak-gerakkan, lalu dikeluarkan. Itulah berkumur-kumur. Kalau hanya ambil air, ya sering ada suaranya. Nah, begitu. Makpert 3 kali itu. Ya, seperti itu bukan
berkumur-kumur ya. Karena berkumur-kumur itu masukkan air ke dalam mulut, digerak-gerakkan dari ujung kanan sampai ujung kiri, kemudian dikeluarkan dengan dihentakkan. Ini berkumur-kumur. Kemudian wa ghuslul barajim. Wah, Masya Allah ini. Ghuslul barajim, dan membasuh barajim. Barajim itu adalah al-uqadul lati fi dhuhuril asabi. Barajim itu adalah ruas-ruas atau lingkaran-lingkaran yang ada pada zahir telapak tangan bagian luar dari asabi, dari jari-jari tangan. Ini barajim itu ini. Apa namanya ini? Ruas ya. Lekuan-lekuan ya, subhanallah. Islam itu luar biasa. Sampai ini saja dirembuk ya, ini loh. Ini kalau jari-jari kan, kalau ibu jari kan hanya ada satu. Kalau saling ibu jari kan masing-masing ada dua. Ini lingkaran-lingkaran ya, termasuk ini barajim. Barajim ini ada ini, dan termasuk yang ada di sini. Ini termasuk barajim ya. Ini. Kenapa ini dibersihkan? Karena biasanya di sini berkumpul kotoran-kotoran yang sifatnya lebih lembut dibanding yang menempel pada bagian yang lain. Coba saja ibu sekalian, kalau kita misalnya bermain debu misalnya, maka sekalipun barangkali kasat mata tidak kelihatan, tapi pada bagian-bagian ruas-ruas luar ini, kalau ini kan bagian dalam. Kalau istilah fikih ini namanya batin telapak tangan. Ini namanya batin telapak tangan. Yang kalau kita sholat dihadapkan ke depan, ya, tidak dihadapkan ke samping. Ada yang takbiratul ihram itu hanya Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Takbir kok takut, Allahu Akbar. Ya. Takbir itu tangan dibuka, dihadapkan ke depan. Ya, dalam Bukhari Muslim itu sejajar dengan bahu. Riwayat yang lain sejajar dengan telinga atau daun telinga. Bahkan ada yang mengatakan ini jempolnya harus nempel di apa ini namanya? Telinga ini apa namanya ini? Yang giong-giong, tempat apa namanya? Tempat anting ya kalau wanita. Ada yang harus menempelkan Allahu Akbar. Ada yang di sini, ya, tapi tidak ditempel di sini. Kalau begini jadi kayak kelinci. Jadi kalau ini namanya batin telapak tangan, kalau ini namanya zahir telapak tangan. Batin telapak tangan dihadapkan ke depan. Nah, termasuk fitrah itu adalah ghuslul barajim, membersihkan ini ruas-ruas ini. Kenapa? Ini biasanya bersarang kotoran-kotoran yang lembut. Sampai sebegitunya Islam mengajarkan kebersihan. Ya, mengajarkan kebersihan. Yastamiu fi hal wasf, yang biasanya pada ruas-ruas ini berkumpulnya kotoran-kotoran yang sifatnya lebih lembut dibanding pada tempat yang lain. Wal istinja'i, dan istinja. Istinja itu cebok. Baik istinja ini dengan menggunakan air yang ma'ruf dengan sebutan istinja, maupun menggunakan selain air yang lebih dikenal dengan istilah istijmar, yang bahasa Jawanya adalah apa? Peper. Ya, saya tidak bisa menemukan bahasa Indonesia yang pas untuk membahasakan peper itu nopo. Memang yang paling mudah bahasa Jawa, peper ya, menggunakan selain air. Dan kita ingat istinja dan istijmar itu pemberlakuan hukumnya bukan alternatif. Artinya boleh istijmar jika tidak ada air, bukan demikian konsepnya. Artinya apa? Antara istinja dengan menggunakan air atau istijmar dengan menggunakan selain air, ya, peper, dua-duanya adalah pilihan. Sekalipun ada air dan melimpah, hukumnya sah dan boleh
ketika menggunakan selain air. Jika kita bisa meyakini itu mengantarkan pada kebersihan dan kesucian. Ya, barangkali kalau di tempat-tempat ada fasilitas umum, ada di hotel, kemudian ada di terminal, barangkali ada air dan ada tisu misalnya. Maka seandainya berkeinginan untuk tidak menggunakan air dan hanya menggunakan tisu, hukumnya adalah sah dan boleh. Saya hukum istijmar bukan seperti tayamum. Tayamum itu boleh kalau tidak ada air. Istijmar tidak begitu. Tidak mengatakan kena peper nek raono banyu. Ndak. Antara peper dan menggunakan air itu masing-masing adalah sebuah pilihan. Ketika menggunakan salah satu maka sudah mencukupi yang lain. Wa dzalika li haditsin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan ini seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 macam ya, termasuk fitrah, termasuk kesucian. Yang pertama adalah qassus syarib ya, menggunting kumis, merapikan kumis. Wa i'fa'ul lihyah. Kemudian yang kedua adalah memanjangkan lihyah atau jenggot ya. Dan konon itu menimbulkan manfaat yang sangat banyak dengan penelitian ya. Ada yang mengatakan menghindari kanker tenggorokan, ada yang mengatakan bahkan bisa untuk obat diare. Walam itu yang tidak tahu itu. Jadi air putih dikasihkan jenggotnya dicelupkin juru dombe. Wah, ini saya tidak tahu itu. Ini tombol diare. Ya, jangan kalau mencoba jangan maidu ya. Itu karena kata orang, artinya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tidak berarti kemudian nanti muncul ide bisnis ya. Air cemplung ke jenggot didol. Kasih label obat diare sunnah ini kan ya, ini awur-awuran itu hanya barangkali memang ada manfaatnya, tapi tidak mesti demikian. Wa ifa'ul lihyati, yaitu memanjangkan jenggot, dan itu adalah sebuah sunnah. Wasiwak dan siwak, wa istinsak dan istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan dengan dihentakkan, istinsakul ma. Wa qassul azfar ya, kemudian menggunting kuku ya, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Sekali lagi tidak ada ketentuan kapan ya, dan batasnya sampai seberapa hari tidak ada ketentuan. Wa ghaslul barajim, kemudian membersihkan ruas-ruas jari tangan bagian luar. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, kemudian mencukur rambut ya yang ada di sekitar kemaluan. Wantiqasul ma yaknil istinja, dan menggunakan air untuk memotong apa yang dikeluarkan dari dua jalan, artinya adalah istinja atau cebok. Maqala Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi hadis ini mengatakan wanasitul asyirah, saya lupa yang ke-10, illa antakunal madmadhah. Beliau mengatakan yang ke-10 itu kalau tidak salah adalah madmadhah atau berkumur-kumur. Kalau kita hitung kan, yang pertama qasus syarib, menggunting kumis. Yang kedua adalah memanjangkan jenggot. Yang ketiga siwak. Yang keempat memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima memotong kuku. Yang keenam membersihkan ruas-ruas jari. Yang ketujuh mencabut bulu ketiak. Kedelapan yaitu mencukur bulu-bulu kemaluan. Yang kesembilan adalah istinja. Kata beliau, yang ke-10 saya lupa, tapi kalau tidak salah
beliau mengatakan illa antakuna madmadah, yang 10 itu kalau saya tidak salah adalah berkumur-kumur. Ibu bapak, inilah sunnah fitrah, apa yang sering dijaga oleh Rasulullah SAW, dan kita punya prinsip ya adalah apa yang ada pada diri Nabi itu adalah suri tauladan yang layak untuk kita tiru dan layak untuk kita contoh, kita ikuti. Jamaah rahimakumullah ya, yang selanjutnya setelah sunnah fitrah ini masuk ke bab yang baru, babul khamis, bab yang kelima, fil wudu, bab yang menjelaskan tentang masalah wudu. Yang pertama adalah al-mas'alul ula, mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ta'rifuhu, pengertian wudu, dan wa hukmuhu, dan hukumnya. Pengertian dan hukumnya. Ibu bapak rahimakumullah, pengarang kitab ini mengatakan al-wudu lughatan, wudu itu secara bahasa adalah mustaqun minal wada'ah. Wudu itu terambil dari kalimat wada'ah. Wada'ah. Jadi wudu itu asal katanya adalah wada'ah. Wahia artinya adalah al-hasanu wan nadhafatu. Artinya adalah kebaikan dan kebersihan. Itu makna wudu secara bahasa. Berarti berwudu itu melakukan sesuatu hal untuk membersihkan anggota wudu yang dibersihkan. Atau al-hasanu, membuat sesuatu menjadi baik. Berwudu berarti melakukan satu kegiatan tertentu yang dengannya menjadikan keadaan menjadi baik. Wa syar'an, adapun ya secara syar'i, wudu itu adalah isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ati. Secara syar'i wudu itu adalah menggunakan air fil a'dha'il arba'ati, pada anggota badan yang 4. Secara syar'i wudu itu adalah menggunakan air pada anggota badan yang 4 macam. Apa saja? Wahiyya al-wajhu, yang pertama adalah wajah atau wajah atau rupa wajah. Wajah ini kalau para ulama mengatakan batas bawah ini adalah dagu. Kemudian batas atas, batas samping adalah depan telinga. Dan batas atas itu adalah batas tumbuhnya rambut secara normal. Ada kalimatnya secara normal. Kenapa? Barangkali ada yang mohon maaf tidak normal ya, karena botak. Ya, ada yang botak itu kan, saya termasuk botak sedikit ya, tapi ada yang botaknya kan sampai mana? Sampai belakang. Saya belakang. Sehingga namanya wajahnya tetap depan. Ndirani sampean iki lho. Ya, tidak mungkin. Sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh. Ya, jadi namanya wajah. Maka orang yang buta itu tidak kemudian menjadikan bagian atas itu tidak termasuk wajah. Karena yang disampaikan para ulama itu wajah itu batas bawah adalah dagu, ya. Kemudian batas samping adalah depan telinga, batas atas adalah tumbuhnya rambut, batas tumbuh rambut secara wajar atau normal. Maka telinga itu bukan bagian dari wajah. Maka dulu saya heran, tahun berapa dulu itu kan ada, kalau orang mau foto setengah badan yang wanita boleh pakai jilbab tapi telinganya harus nampak. Alasannya telinga itu bagian dari wajah. Nah, ini tidak nyambung itu kalau dalam perspektif fikih. Telinga itu bukan bagian dari
wajah, tapi telinga itu bagian dari kepala. Nah, wudhu secara syar'i artinya menggunakan air pada 4 anggota badan. Pertama adalah al-wajhu, wajah. Yang kedua adalah wal yadani, 2 tangan. Yang ketiga adalah warra'su, kepala, bukan rambut. Maka ada istilah mengusap itu mengusap kepala, bukan rambut. Kenapa kepala? Karena ketika mengusap kepala itu lebih ringan dibanding mengusap rambut. Seseorang punya pemahaman berbeda, mengusap rambut lebih ringan daripada kepala. Sebenarnya mengusap itu kepala, karena rambut itu bagian dari kepala. Kalau syariatnya adalah mengusap rambut, betapa repotnya ibu-ibu yang rambutnya panjang. Diusap dari depan, leh mundur ke napa niki? Tangan itu bisa sampai napa? Bisa sampai tangannya nanti terkilir, kenger, ya. Maka ar-ra'su itu kepala, bukan rambut. Dan yang keempat adalah warijlani, 2 kaki. Maka yang namanya berwudu, namanya wudu, 4 anggota badan ini mutlak harus terkenai air padanya, baik dengan cara dibasuh atau diusap. Basuh dan usap itu berbeda dan membawa konsekuensi yang berbeda. Sehingga ketika seorang itu berwudu, manakala 4 ini sudah terpenuhi, sebenarnya wudunya sudah sah. Wajah dibasuh, 2 tangan dibasuh, kepala diusap, dan kaki juga dibasuh, bukan diusap. Itu nanti ada kajian bahasa. Ada yang memahami kaki diusap karena ada setelah kepala usaplah, kaki juga diusap. Ini nanti ada dalam tafsir ayat Al-Maidah kaitan tentang makna ayat, ya. Nah, wajah itu dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, dan kaki dibasuh. Sehingga ketika 4 ini sudah terpenuhi semuanya, sekalipun barangkali hal-hal yang lain di luar ini tidak dilakukan, misalnya berkumur-kumur atau mengusap telinga atau memasukkan air ke dalam hidung, seandainya barangkali karena keterbatasan tertentu ketika itu tidak dilakukan, maka wudhunya adalah sah. Misal dengan menggunakan air yang sedikit kita wudhu di dalam kendaraan, sah. Ketika yang dibasuh betul-betul dibasuh, yang diusap kemudian diusap, sebenarnya sah. Kita saja di Indonesia ini yang kebetulan karena air begitu melimpah, maka kemudian kalau tidak boros menggunakan air, rasanya tidak afdol. Nabi pernah istinja dan berwudu hanya menggunakan air 1 sok, dan itu cukup 2,5 liter. 2,5 liter itu ngocewok, buang air besar, dan untuk wudu cukup sampai. Nah, kita ini yang memang kulino banyune napa niku melimpah, ya, karena memang ini di balik jendela ini kan ada air yang melimpah. Nek ora kobiak kapyu itu kan ndak marem, ya. Maka seperti kalau jamaah haji Indonesia itu di Saudi sana memang dikenal banyune boros, ya. 1 hotel atau 2 hotel kapasitasnya sama, yang 1 hotel penghuninya Indonesia, yang 1 itu bukan Indonesia, hotelnya orang Indonesia, airnya lebih boros. Mandi kalau tidak biur itu rasanya mboten marang. Nabi mandi dengan air 1 sok pernah, dan itu cukup 1 sok. Mandi besar, ya, 1 sok itu 2,5 liter. Saya yakin kula jenengan mboten saged.
adus kok nggo banyu 2,5 liter. Nabi pakai air itu, sehingga ndak ada air yang rejek, itu ndak ada. Jadi disiramkan dalak itu diusek-usek, dan memang itulah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ala sifatin mahsusatin fis syar'i, dengan cara-cara tertentu. Jadi wudhu itu menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, 2 kaki, ala sifatin mahsusatin fis syar'i, dengan cara-cara tertentu, tidak waton, tidak asal menggunakan air. Menggunakan air pada 4 anggota badan ini dengan cara-cara tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam syariat, ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan satu niatan sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat wudhu secara syar'i dalam kitab ini dimaknai seperti itu, menggunakan air pada wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara tertentu sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan satu niatan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmuhu, hukumnya adalah annahu wajibun ala muhditsin. Wudhu itu hukumnya wajib bagi seseorang yang berhadas. Berhadas itu artinya satu sifat yang dengannya hilanglah kesuciannya. Wudhu menjadi satu kewajiban bagi orang yang berhadas idza aradas shalah, ketika dia hendak melaksanakan sholat, wa ma fi hukmiha, dan apapun ibadah yang lain yang hukumnya sama seperti sholat, yaitu mengharuskan adanya kesucian, katawafi, seperti tawaf, wa masil mushafi, dan menyentuh mushaf, berniat untuk membaca dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini pengantar tentang wudhu, pengertiannya, ta'arif secara bahasa, dan juga hukumnya. Secara bahasa adalah suci atau baik, secara syar'i adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kemudian 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, dengan sifat-sifat tertentu, cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat, dengan niat beribadah kepada Allah. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas manakala ia hendak melakukan ibadah seperti sholat, dan yang memiliki hukum yang sama, ibadah yang mempersyaratkan harus adanya kesucian. Adapun masalah yang kedua tentang dalil diwajibkannya, siapa yang diwajibkan, kapan itu menjadi wajib, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Baik, sebelum saya akhiri dengan salam, ada pertanyaan? Oke. Untuk membasuh tangan dan kaki, apakah harus dari ujung jari dulu atau dari siku dulu? Makanya basuhlah kakimu dari jari. Ada pertanyaan, apakah ketika membasuh tangan kemudian membasuh kaki, apakah dimulai dari ujung jari dahulu atau dimulai dari siku terlebih dahulu atau dari tengah misalnya kan?
Di tengah jarang. Yang ada itu kan dua. Kalau tidak dari siku dan dari ujung jari. Adakah ketentuannya? Dalam kitab-kitab fikih yang muktabar tidak dijelaskan tentang keharusan harus memulai dari yang mana. Artinya apa? Artinya ketika seseorang membasuh boleh memulai dari mana saja, ujung jari atau kemudian dari bagian yang bagian siku, karena tidak ada ketentuan perintah yang sharih keharusan memulai ketika membasuh tangan dari sisi yang mana. Artinya apa? Kita bisa melakukan mana yang termudah. Barangkali ketika kita ketika kita membasuh tangan dengan cara kita mengambil air melalui dua tangan, barangkali mendahulukan jari kemudian semakin ke atas, barangkali itu lebih mudah. Tetapi ketika kemudian kita berwudu dengan menggunakan keran, barangkali memulai dari atas itu lebih mudah, karena tidak ada ketentuan keharusan harus mulai dari mana. Itu disebut dalam fikih-fikih yang muktabar, karena kalimatnya membasuh kedua tangan. Hanya ketika nanti menyela-nyela jari tangan dan kaki, ketika menyela-nyela jari kaki memang ada satu riwayat yang memerintahkan kalau menyela-nyela jari kaki dimulai dari kaki tangan kelingkingnya. Kalau ini kaki, dari kelingkingnya semakin ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Dan ketika memulai kaki yang kiri, mulainya dari ibu jarinya dan kemudian ke kiri. Itu ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Dan itu disebutkan dengan jari kelingkingnya. Kenapa kelingking? Karena kelingking itu lebih fleksibel, lebih mudah untuk masuk. Karena kalau pakai jempol, wah ini tidak semua orang bisa. Mungkin ibu bapak, jempol gampang, itu ibu bapak. Daerah tertentu, ini ada yang jempolnya besar-besar. Tempat saya di Tembarak sana itu dulu orang yang pekerjaannya sering ngerajang bako pakai cacak yang begini ini, itu jempolnya gede-gede itu. Jadi jempolnya besar-besar, gubangnya semakin besar, jempolnya semakin besar. Jadi mereka ini naik jempol sampean pancen top itu marem, karena memang jempolnya besar. Ini kalau masuk ke sela-sela jari itu kesulitan. Maka kalau kelingking itu lebih memudahkan. Nah kalau menyela-nyela jari kaki itu memang mulainya dari pojok bagian kanan semakin ke kiri dan seterusnya. Adapun ketika membasuh tangan tidak ada keharusan harus memulai dari mana. Apakah dari ujung jari ataukah dari siku, tidak ada ketentuan mana yang mudah untuk dilakukan. Insya Allah nanti ada beberapa keterangan terkait tentang tata cara atau sifat wudhu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak sampai di sini barangkali semoga bermanfaat dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.